Saya Cecilia Agustinata Galung dan di sini saya akan menceritakan pahlawan kemerdekaan yaitu R.A. Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, baru namanya. Raden Ajeng Kartini atau yang sering kita sebut sebagai R.A. Kartini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perjuangannya untuk memajukan pendidikan dan hak-hak perempuan pada masa kolonial Belanda. Ia lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat adalah seorang bupati Jepara. Sementara ibunya, M.A. Masirah, adalah seorang putri guru agama. Latar belakang keluarga ini membuat Kartini memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dibandingkan kebanyakan perempuan pribumi pada masa itu. Masa kecil dan pendidikan. Kartini mendapatkan pendidikan dasar di Eurospeech Large School atau yang biasa disebut ILS, sebuah sekolah yang memungkinkan anak-anak pribumi dari kalangan bangsawan belajar bersama anak-anak Eropa. Di sana, Kartini belajar membaca, menulis, dan berbahasa Belanda. Namun, sebagaimana adat istiadat Jawa pada masa itu, Kartini harus berhenti bersekolah ketika usia 12 tahun dikarenakan adat bingit. Adat ini mewajibkan perempuan untuk tinggal di rumah sampai menikah, membatasi perempuan pada peran domestik tanpa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mengejar cita-cita. Meski demikian, Kartini tidak berhenti belajar. Ia terus membaca buku-buku yang berbahasa Belanda yang dipinjamkan kepadanya oleh orang-orang Eropa yang ia kenal. Melalui buku-buku ini, ia mulai mengenal pemikiran tentang kebebasan, hak-hak perempuan, dan kesetaraan. Kartini mulai berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda seperti Stella Zehendeler, seorang aktivis feminis. Melalui surat-suratnya, Kartini menyampaikan gagasan dan perasaannya mengenai kondisi perempuan di Jawa yang dianggapnya tertindas oleh adat dan budaya patriarkal. Gagasan emansipasi dan kesetaraan. Dalam surat-suratnya kepada Stella dan teman-teman lainnya, Kartini mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan perempuan pribumi yang tidak diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi dan diperintah untuk menikah muda. Seringkali dalam perjodohan yang bahkan tidak mereka pilih sendiri, Kartini melihat bahwa ketidaktahuan dan ketidakberdayaan ini menyebabkan perempuan Jawa sulit berkembang dan sulit mandiri. Ia mencita-citakan agar perempuan Jawa bisa meraih pendidikan yang sama seperti laki-laki dan memiliki kebebasan untuk menentukan masa depan mereka. Kartini ingin mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi agar mereka bisa menjadi pribadi yang cerdas dan berpendidikan. Dalam pandangannya, perempuan yang terdidik dapat membantu membangun bangsa dan memajukan masyarakat. Salah satu ungkapan Kartini yang terkenal adalah, "Saya ingin bebas, agar saya dapat berdiri sendiri. Saya tidak mau diperintah-perintah orang, saya ingin berbuat sendiri." Dalam kata-kata ini, Kartini menyuarakan semangat kebebasan dan keberanian yang jarang diungkapkan oleh perempuan pada zamannya. Pernikahan dan cita-cita yang belum terwujud. Pada usia 24 tahun, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, yaitu Raden Adipati Djoyo-Diningrat. Meskipun menikah atas persetujuan keluarga, suaminya memberikan dukungan atas cita-cita Kartini dalam bidang pendidikan. Setelah menikah,
Kartini diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan di Kompleks Pendopo Kabupaten Rembang. Sekolah ini terbuka bagi anak-anak perempuan pribumi yang diajarkan berbagai pengetahuan dasar. Namun, sayangnya Kartini meninggal dunia pada usia muda, yaitu 24 tahun. Beberapa hari setelah melahirkan putranya pada 17 September 1904. Perjuangan yang penuh semangat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan seolah terhenti. Tetapi gagasannya tidak padam begitu saja. Habis gelap terbitlah terang. Setelah Kartini meninggal, teman-temannya di Belanda mengumpulkan dan menerbitkan surat-suratnya dalam sebuah buku berjudul Door Duisternis tot Licht, yang berarti dari kegelapan menuju cahaya, yang kemudian diterjemahkan menjadi Habis gelap terbitlah terang. Buku ini menggambarkan pemikiran Kartini tentang pendidikan, kebebasan, dan hak-hak perempuan, serta kritikannya terhadap sistem kolonial yang menindas rakyat pribumi. Buku ini mendapatkan perhatian luas, baik di Belanda maupun di Indonesia, dan menginspirasi generasi perempuan setelahnya untuk berjuang demi pendidikan dan hak yang setara. Kartini dipandang sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia, dan semangatnya menjadi simbol perjuangan bagi kaum perempuan untuk mencapai pendidikan dan kesempatan yang sama. Warisan Kartini dan peringatan Hari Kartini. Warisan Kartini tetap hidup dan ia dianggap sebagai pahlawan nasional Indonesia, Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang perjuangan dan pengabdiannya dalam memperjuangkan hak perempuan. Hari ini menjadi momen untuk mengingatkan bahwa perempuan Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, hak memilih, dan hak untuk berperan aktif dalam berbagai bidang. Semangat Kartini menjadi inspirasi bagi banyak tokoh perempuan dan gerakan perempuan di Indonesia. Hingga kini nama Kartini seringkali disebut dalam pembahasan tentang kesetaraan gender, pendidikan, dan hak perempuan sebagai wujud penghormatan atas jasa dan pikirannya yang melampaui zamannya. Dengan mewariskan cita-cita besarnya tentang kesetaraan dan pendidikan, Kartini bukan hanya seorang pahlawan, tapi juga simbol kebangkitan perempuan Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan bebas dari penindasan. Saya kira itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Kamar kita iki satu-satunya tempat di Japara di mana kita iso dadi diri kita sendiri. Kowe iso guyu sak bebasmu, ngumbar untu sak karepmu. Nyontoh guyuku. Kuy, guyu. Ojo ngundang aku Mbak Yu. Ojo ngundang aku Mbak Yu. Ora usah perlu kromo, ora usah perlu boso karo aku. Panggil aku Kartini saja. Trine deh. Nel. Wis wancine awake dhewe dadi diri kita sendiri.